Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Lukas. Hari ini kita akan bahas satu aplikasi yang berguna untuk siswa, yaitu aplikasi untuk menggambar suatu grafis ya. Jadi ini aplikasi namanya GeoGebra Graphing Calculator. Kalian bisa download di Play Store. Terus aja GeoGebra. Nah, di sini ada GeoGebra Graphing Calculator. Nanti kalian klik install aja. Ini saya mau update dulu. Oke, selesai update-nya. Dan kita buka aja aplikasinya langsung. Ya, ini adalah tampilan awalnya GeoGebra ini ya. Jadi ini skalanya 1:1. Cara pengaturannya yang pertama itu kalian atur dulu nih roda gini di sini. Terus kalian tampilan grafik, kalian klik yang jarak atau panjang di bawah ini ya. Nah, dia otomatis di sini. Kalau kalian klik otomatis nanti dia enggak satu-satu bentuknya, tapi kalian isikan di sini di sumbu X-nya 1 dan di sumbu Y-nya 1 gitu ya. Kalau sudah dilepas aja, diklik yang lainnya. Nah, udah selesai pengaturannya seperti ini. Nah, ini ada pengurangan kisi-kisi. Kalau kisi-kisinya diconteng, nah dia hilang ya. Nah gitu ya. Kalau sumbu berarti sumbunya ya, kalian klik aja nanti di sumbunya. Ini tadi di pengaturan sini ya. Nah, sumbunya ya, ada sumbu atau enggak ya gitu. Oke, seperti ini pengaturannya selesai. Sekarang kita akan coba buat grafik fungsi kuadrat ya. Kita tinggal tulis aja, dimasukkan. Kita tulis aja fungsi kuadratnya. Jadi ada dua cara ya. Boleh kalau langsung masukkan fungsi kuadrat. Misalnya fungsi kuadratnya itu adalah x kuadrat min 3x min 5. Nah, otomatis dia jadi, kita klik enter langsung. Nah, otomatis dia jadi gini ya. Langsung ada fx sama dengan ya gitu ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, sini ada gambarnya. Kalau kita klik garisnya, di sini ada beberapa titik hitam. Ya, ini ada namanya akar-akar. Akar-akar itu adalah titik potong sumbu X ya. Terus di sini ada bacaannya y-intercept. Y-intercept itu adalah titik potong sumbu Y, dan ini di ujungnya adalah nilai ekstrim atau titik puncak. Ya, tolong diingat ya. Jadi kita udah dapat tuh ya, dari fungsi kuadratnya gambarnya seperti ini gitu. Nah, ini warnanya juga bisa dirubah. Kalian klik aja nih yang tanda warna sini. Nah, kalian pilih apa, warna biru atau warna hitam gitu ya, bebas ya. Di sini coba warna hitam aja yang pertama gitu. Nah, terus di sini kan tampilnya seperti ini. Nah, kalau kita mau menampilkan tabel dari koordinat titik-titiknya, kita klik table add value di sini ya, bintang 3 klik table add value. Misalnya awalnya itu domainnya dari min 3, terus min 3 sampai min 3 sampai akhirnya itu domainnya sampai 5 misalnya. Ini satu langkah. Terus kita klik OK. Nah, dan dia otomatis akan ada nilainya. Kalau dari min 3 dia sini 13 ya, fx-nya atau nilai y-nya. Terus kalau x-nya min 2 dia jadinya 5 dan seterusnya ya. Di sini kita klik, bisa klik. Nah, ini min 2,5, terus nih 1,1, 0,5, ini 3,5 ya. Gitu. Kalau kita klik garisnya tengahnya, maka di sini ada juga nilai ekstrimnya juga ya. Dipotong sumbu x-nya, ada juga lihat di situ ya akar-akarnya, terus nilai yang ini. Ya, oke. Kalau kita mau hapus tabelnya, tinggal klik remove column. Selesai. Oke, ini adalah fungsi kuadrat, fungsi kayak gini. Gimana kalau misalnya ada soalnya disuruh fungsi linear? Kalau linear itu berarti kan dia x-nya nggak pangkat 2. Nanti kita klik ini dulu, hilangin dulu biar nanti bisa kita pakai ya. Nih warnanya. Nah, misalnya fungsi x itu 4x min 3. Nah, udah selesai kayak gini. Ya, udah ada. Nah, ini kita klik di sini. Kita kecilin dulu.
Kita klik teruskan ya. Nah di sini akar nih 0,75,0. Nah ini sumbu dipotong sumbu X. Nah kalau di sini dia intercept dipotong sumbu Y gitu ya. Nah kalau trik linear ini kalau kita lihat di sini nggak ada nilai ekstrim ya, nggak ada di puncaknya. Kalau buat tabelnya sama kayak tadi caranya gitu ya. Kayak tadi caranya. Oke. Nah kita lanjut coba kalau kita buat fungsi pecahan ya. Kita buat fungsi pecahan gimana? Fungsi pecahan kayak kita ini dulu. Fungsi pecahan ya atau fungsi rasional. Nah kalau fungsi pecahan kita tinggal tulis dulu yang atasnya, misalnya fungsi itu adalah x min 3, makanya kita tulis dulu kurung buka ya, kurung buka terus x min 3. Nah pecahannya dibagi sama apa? Sama dibagi sama 2x min 6 misalnya. Nah jadi seperti ini. Kita klik enter lagi. Nah, dapat. Nah ini kan gambarnya aneh ya, gak kelihatan. Maka kita bisa, ini kita kecil dulu, kita zoom out jari ya. Udah nggak di sini. Gambarnya gini aja. Oke yang ini. Ya saya anggap percobaannya gagal ya. Kita klik lagi, kita coba ini, kita ganti ya. Oh ini salah, bisa nih lagi ya. Kalau dia dihapus biasanya emang hilang semua. Tadi x min 3 per x plus jangan x plus ya x plus 4. Nah kita klik enter, otomatis gambarnya berubah. Nah di sini baru kelihatan. Kita kecilin dulu ya. Nah kelihatan tuh ya di sini udah seperti ini bentuknya. Nah ini ya. Kalau kita perhatikan nih, kita lihat di sini garis ini nih gak akan nyentuh nilai x nya min 4 ya, di sini nggak kelihatan ya. Di sini nggak nyentuh dia. Terus dia juga nggak nyentuh nilainya di satu ya. Ya di satu ya nih, satu nih ya, kelihatan satunya ini pojok. Ya berarti di sini ada 2 asimtot. Tinggal terus aja asimtotnya. Di sini asimtotnya. Asimtotnya berarti di sini kalau tegak itu x sama dengan tadi min 4 ya. Nah nih garisnya kan kelihatan nih asimtot tegaknya nih, berarti sama y sama dengan 1 ya. Sini 1 kan dia 1 kan. Nah, udah ketemu nih. Jadi dia udah ada asimtot tegak sama datarnya. Terus dia juga punya, oh ini ada titik potong sumbu y sama ada titik potong sumbu x ya, titiknya udah ketahuan. Nah dia nggak ada interceptnya ya, nggak ada intercept, nggak ada nilai ekstrimnya ya, di sini di gambarnya nggak ada ya. Oke, itu adalah fungsi rasional, kayak gitu cara nulisnya. Nah sekarang gimana kalau soalnya rese gitu, misalnya suruh mutlakin lah, suruh kuadratin lah, suruh pecahin lah gitu, jadi harusnya kan. Oke kita coba ya. Pertama kita biasa kita hilangin dulu gambarnya. Di sini kita tulis masukkan, misalnya fungsinya dimutlakin, misalnya fungsi yang ini ya 4x min 3 nih dimutlakin, maka kita klik tanda mutlak. Tanda mutlaknya mana pak? Yang ini tanda mutlak ya, ada garis tuanya mutlak, kita mutlakin, klik sini masukkan, nah tinggal tadi fungsinya apa? 4x min 3 x min 3 ya. Mutlak 4x min 3. Selesai, enter. Nah kita kecilin. Nah kalau kita lihat di sini 4x min 3 kita hilangin. Nah di sini kelihatan tuh gambarnya gimana ya.
kalau untuk fungsinya 4x plus 3. Di sini nggak ada titik potong sumbu x-nya ya, nggak ada ya di sini ya, adanya titik potong sumbu y-nya. Terus dia kalau gambarnya kalau kita bandingin ya, yang dimutlakin sama yang enggak, nih enggak mutlak nih yang biru, terus yang ini dimutlakin. Nah itu ada perbedaan ya kalau kalian perhatikan ya, garisnya gimana. Kalau kata saya sih kayak apa sih, memantul gitu ya, memantul di sumbu x gitu ya. Ini ada cara mutlakinnya ya. Nah kalau fungsi kuadrat juga sama ya, yang pertama ini kita mutlakin, berarti tadi klik dulu tanda mutlaknya baru tulis fungsinya. Yang pecahan juga sama caranya kata dia, mutlaknya dulu baru tulis pecahannya. Oke, sekarang kita buat dia jadi fungsi pecahan. Oke, pertama caranya fungsi pecahannya misalnya 1 per atau 3 per gitu ya, kita tulis dulu. Misalnya kalau misalnya 3 per berarti tinggal tulis 3 per, terus kita tak kasih kurung 2 buka, nah tinggal tulis fungsinya apa, 4x min 3 ya. Nah seperti ini, kita klik panah kanan, kita enter. Nah otomatis jadi dia. Nah ini adalah fungsinya yang tadi tapi pakai per. Nah dia jadi fungsi apa nih, fungsi rasional jadinya. Terus dia di sini adanya di intercept, x interceptnya nggak ada karena dia ini ada asimtot datarnya. Asimtot datarnya kalau kita lihat ya, di sini dia nggak memotong sumbu x ya, di sini ya. Nah di sini ada sumbu x, dia juga nggak memotong sumbu y-nya, motong di sini min 1. Terus dia nggak ngelewatin di asimtot tegaknya untuk x sama dengan 3/4 ya. Jadi dia nggak ngelewatin tuh ya grafiknya di asimtot tegak x sama dengan 3/4 ya, seperti itu. Oke. Di sini ketahuan ya, dia jadi kayak fungsi pecahannya ini ya kan, mirip. Nah kalau kita bandingin sama yang fungsi awalnya, nah beda jauh. Tadinya dia cuma lurus, sekarang jadi bengkok-bengkok gitu, jadi rasional. Itu ya perbedaannya ya. Di sini udah ada y-intercept tapi dia udah nggak ada x-interceptnya lagi gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya fungsi yang awalnya ini kita kuadratin? Nah, caranya sama. Kalau kuadrat, di kuadrat ini ada pangkat 2 di sini ya. Nah, pertama kita tulis dulu fungsinya, kita kasih kurung dulu, dan 4x min 3 lagi, baru kita kasih panah, kita kuadratin. Nah selesai, kita klik enter, otomatis jadinya seperti ini ya. Ini ada ya. Nah berikutnya kayak gini berarti nih. Nah ini di sini adalah nilai akar atau nilai ekstrim. Jadi akar sama nilai ekstrimnya sama nilainya. Jadi dia memotong sumbu x-nya di sini di x sama dengan 0,75 ya. Terus y-nya 0. Terus dia memotong sumbu y-nya di 0,9. Jadi kita dapat ini adalah titik puncak sama titik potong sumbu x, dan ini adalah titik potong sumbu y gitu. Kalau kita perhatikan lagi, kita bandingkan sama grafik awalnya. Nah dia di sini mungkin mirip-mirip ya, cuma tetap dia nggak ngelewatin ke bawah ya, nggak ke bawah gitu ya. Nah ini adalah seperti ini ya caranya. Nah untuk yang lainnya, yang dua fungsi lainnya, fungsi yang fx dengan hx, mungkin kalian bisa coba sendiri gimana kalau perbedaannya kalau dia dimutlakin, dirasionalkan, sama dijadikan kuadratkan ya. Kalian bisa cek sendiri. Oke. Nah, itu aja. Kalau kalian mau bikin tabel juga sama kayak caranya kayak tadi ya. Itu aja pengenalan untuk GeoGebra Graphing Calculator. Kedepannya akan saya berikan tutorial kalau kita mau gambar grafik ya pakai ini yang basic tool, editing, close points, extreme lines ya, order vena atau fungsi tulis tangan gitu ya. Saya akan juga insya Allah. Oke. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan yang kita lalui untuk merubah hidup ini, meski berat untuk mencapainya, kita takkan menyerah. Tetaplah semangat, teruslah berjuang sampai tiba di saat waktunya yang genggam matahari. Jangan kau lepaskan ketika aku terjatuh. Teruslah berlari dan jangan berhenti. Kita pasti bisa untuk lewati semua.